Sudah saya perintahkan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Larang dan sanksi, Jadi Pak? yang namanya impor pakaian bekas stop. Sanksinya, Pak? Mengganggu, sangat mengganggu, sangat mengganggu. Kita nggak usah bilang bahwa ini negara demokrasi atau enggak lah, atau ini republik atau apa, nggak usah. Tapi dalam rangka menghormati manusia, ekspresi itu given, sesuatu yang nggak bisa dihindari. Gitu. Nah, jadi dia sesuatu yang sangat melekat pada kebutuhan manusia. Makanya dia masuk dalam ranahnya hak asasi manusia. Gitu. Nah, kalau ekspresi hanya semata-mata, kan sekarang ini banyak dalam konteks, ini mohon maaf nih agak sedikit hukum. Kalau dalam penegakan hukum menggunakan ITE disebutnya dia delik formil, nggak dibuktikan. Jadi menurut saya dia penyesatan dalam konteks ekspresi itu. Nah, ekspresi yang boleh dipermasalahkan tanpa harus dipidanakan adalah ekspresi yang nyata-nyata, jelas-jelas merugikan. Ekspresi dalam bentuk pendapat atau dalam bentuk lain-lain yang jelas-jelas merugikan. Dan ketika diminta pertanggungjawaban atas kerugiannya juga bukan di penjara. Presiden udah dijadiin kayak setengah dewa. Itu kan jabatan publik, kita bisa lihat oh ini. Dan akhirnya kita sekarang nggak tahu pembelajaran dari soal pembatasan dari ekspresi tersebut. Nah, yang muncul apa? Yang muncul adalah ini adalah instrumen untuk merepresi kelompok-kelompok yang tidak disuka. ITE itu sekarang jadi alat represi. Dia bukan alat untuk mengukur mana kebebasan berpendapat di dunia digital atau internet yang boleh dan yang tidak boleh. Jokowi kan sibuk kan ikut konferensi gunting pita, konferensi digital ini kan. Duit gede-gedean masuk di sana. Jadi mau nggak mau memang platform atau ranah digital ini membesar. Tapi bisa cek di berita rencana aksi nasional pengembangan bisnis digital yang Jack Ma masuk sebagai penasehat. Penasehat. Itu artinya memang ini ada sesuatu yang besar. Dulu dagang sepatu nggak hidup lagi, kita dagang ini dagang ini juga keadaan terpaksa. Apa yang mau kita jual lagi? Kan nggak ada lagi yang mau kita jual. Nah, sejak terjadi krisis ekonomi dan corona ini kan, iya. Jadi kalau pemerintah nanti melarang, ya kita ini ya banyak pengangguran. Ya coba kalau kita pikirin, sekarang kan ini murah meriah, merakyat. Jadi rakyat Indonesia ini contohnya berapa persen yang bisa, jangan-jangan 30-40% bisa dibantu. Anak buah Megawati aja heran dengan keputusan Jokowi melarang impor pakaian bekas. Datanya dari mana? Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, Adian Napitupulu blak-blakan mengaku heran bisnis pakaian impor bekas atau yang sering dikenal sebagai thrifting dianggap membunuh UMKM di Indonesia. Politisi PDI Perjuangan itu pun mempertanyakan data apa yang dipakai sehingga bisnis thrifting dianggap merugikan. Kalau dikatakan bahwa pakaian thrifting itu membunuh UMKM, maka izin saya mau bertanya, data apa yang digunakan para menteri itu? Kata Adian kepada wartawan Sabtu 18 Maret 2023. Ia mengatakan data Asosiasi Pertekstilan Indonesia impor pakaian jadi dari negara Cina menguasai 80% pasar di Indonesia. Menurutnya, ambil contoh di tahun 2019, impor pakaian jadi dari Cina 64.660 ton. Sementara menurut data BPS pakaian bekas impor di tahun yang sama hanya 417 ton atau tidak sampai 0,6% dari impor pakaian jadi dari Cina. Kemudian menurutnya pada 2020 impor pakaian jadi dari Cina sebesar 51.790 ton. Sementara pakaian bekas impor hanya 66 ton atau 0,13% dari impor pakaian dari Cina. Tahun 2021, impor pakaian jadi dari Cina 57.110 ton. Sementara impor pakaian bekas sebesar hanya 8 ton atau 0,01%
dari impor pakaian jadi dari Cina. Ia menyampaikan jika impor pakaian jadi dari negara Cina mencapai 80%, lalu pakaian jadi impor Bangladesh, India, Vietnam, dan beberapa negara lain sekitar 15%. Maka sisa ruang pasar bagi produk dalam negeri cuma tersisa maksimal 5%. Itu pun sudah diperebutkan antara perusahaan besar seperti Sritek, ribuan UMKM dan pakaian bekas impor. Lebih lanjut, ia mengatakan jika dikatakan bahwa pakaian bekas impor itu tidak membayar pajak, maka itu juga bisa diperdebatkan karena data yang disampaikannya di atas adalah data BPS yang tentunya juga harus tercatat juga di bea cukai. Dari seluruh angka di atas, maka sesungguhnya UMKM kita dibunuh siapa? Mungkin urut-urutannya seperti ini. UMKM 80% dibunuh pakaian jadi impor dari Cina, sementara pakaian jadi impor Cina saat ini tidak dibunuh, tapi sedang digerogoti oleh pakaian bekas impor, tuturnya. Jadi siapa sesungguhnya yang dibela oleh Mendak dan Menkop UMKM? Industri pakaian jadi di negara Cina atau UMKM Indonesia? Ayo kita sama-sama jujur, sambungnya. Terakhir, ia pun mempertanyakan kenapa para menteri berlomba-lomba mengejar, membakar, dan menuduh pakaian bekas itu menjadi tersangka tunggal pelaku pembunuhan UMKM. Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia impor pakaian jadi dari negara Cina menguasai 80% pasar di Indonesia. Menurutnya, ambil contoh di tahun 2019, impor pakaian jadi dari Cina 64.660 ton. Sementara menurut data BPS pakaian bekas impor di tahun yang sama hanya 417 ton atau tidak sampai 0,6% dari impor pakaian jadi dari Cina. Jika dikatakan bahwa pakaian bekas impor itu tidak membayar pajak, maka itu juga bisa diperdebatkan karena data yang disampaikannya di atas adalah data BPS yang tentunya juga harus tercatat juga di bea cukai. Dari seluruh angka di atas, maka sesungguhnya UMKM kita dibunuh siapa? Mungkin urut-urutannya seperti ini. UMKM 80% dibunuh pakaian jadi impor dari Cina, sementara pakaian jadi impor Cina saat ini tidak dibunuh, tapi sedang digerogoti oleh pakaian bekas impor, tuturnya. Jadi siapa sesungguhnya yang dibela oleh Mendak dan Menkop UMKM? Industri pakaian jadi di negara Cina atau UMKM Indonesia? Ayo kita sama-sama jujur, sambungnya. Terakhir, ia pun mempertanyakan kenapa para menteri berlomba-lomba mengejar, membakar, dan menuduh pakaian bekas itu menjadi tersangka tunggal pelaku pembunuhan UMKM.